الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pada malam hari ini Allah SWT hadirkan kita di majelis yang mulia ini di salah satu rumah Allah SWT. Semoga Allah SWT berikan kita rahmatnya, Allah turunkan kepada kita sakinahnya, Allah sebut-sebut kita di antara penduduk langit, di antara para malaikat, dan tidaklah kita keluar dari majelis ini dari Allah SWT mengampuni semua dosa kita dan merahmati kita. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah SWT mudahkan kita untuk kembali mengkaji manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Manusia yang setiap kata-katanya, setiap perbuatannya, dan setiap keputusannya kita berusaha untuk tidak berbeda dengan beliau ini, karena boleh kita berbeda dengan manusia manapun, tetapi kalau kita berbeda dengan seorang ini maka kita akan celaka, dan tidak lain dan tidak bukan kecuali itu adalah Rasulullah SAW. Dan kita berusaha menjadi umatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberi syafaat Rasulullah SAW. InsyaAllah malam ini kita akan membahas tentang sufah, ya. Sufah atau yang dikenal sebagai ahlus sufah, ya, ahlus sufah. Sufah itu adalah serambi belakang masjid, ya. Masjid Nabawi itu punya tipe, ya, dan masjid ini diikuti oleh masjid-masjid setelahnya. Jadi sesungguhnya masjid itu tidak dibangun dengan sembarangan, ya. Dia ada nilai, ada filosofinya, ada kaidah-kaidahnya, juga ada standar dasar, ya. Kalau urusan besarnya, kecilnya, kemudian mungkin bentuknya itu bisa sesuai dengan geografi, ya, sesuai dengan keadaan tempat masing-masing. Masjid-masjid yang ada di Afrika mungkin berbeda dengan kita, ya. Di sana mungkin tidak butuh atap yang seperti kita ini, ya. Tetapi secara fungsi harus ada di setiap masjid, ya. Kalau dulu kita sudah bahas tentang fungsi masjid, ya, banyak sekali fungsinya. Kenapa? Karena masjid itu adalah bagian yang paling penting dari peradaban Islam, ya, bagian terpenting dari peradaban Islam. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, yang dibangun bukan rumahnya para sahabat, yang dibangun juga bukan rumah beliau sendiri, tetapi yang dibangun yang pertama kali adalah masjid, ya. Dari masjid itu kemudian Rasulullah SAW bangun kamarnya atau rumah-rumah kecil beliau, kemudian sahabat mengikuti. Jadi kalau misalnya dipotret di atas, Masjid Nabawi itu di tengah-tengah, persis seperti Mekah, Ka'bah. Kalau misalnya dipotret dari atas, maka Ka'bah itu di tengah-tengah. Jadi seluruh kalau lingkaran itu, seluruh rumah-rumah sahabat-sahabat itu ngadep ke masjid atau berdekatan dengan masjid. Karena ada yang nggak mungkin ngadep ke masjid, ya, maka mereka bahkan seandainya mereka itu tidak bisa ngadep ke masjid, maka mereka punya pintu-pintu, ya, pintu terobosan begitu, ya, pintu terobosan sehingga dapat lebih cepat berangkat ke masjid. Karena jumlah penduduk banyak. Di Madinah sendiri sudah ada Ansor namanya, ya, tentu mereka sudah punya rumah-rumah sendiri. Ketambahan penduduk muhajirin, ya. Kalau dalam teori negara itu, penduduk yang besar itu bukan merupakan masalah. Penduduk yang banyak itu merupakan kekuatan,
ya, kekuatan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan untuk urusan berkeluarga ya, tazawwadul wadud wal walud, menikahlah kalian dengan apa? Dengan wanita-wanita yang banyak anaknya. Bagaimana mengetahui orang belum dinikahi kok anak banyak? Nah, itu ada ciri-cirinya khusus ya. Melihat nasab dari bapaknya, ibunya, neneknya, itu mbahnya. Kemudian tazawwadul walud wal wadud, dan menikahlah dengan perempuan yang mencintai suaminya atau mencintai anak-anaknya. Dari mana bisa lihat? Bisa dari bagaimana dia bergaulnya dengan saudara-saudaranya, saudara-saudarinya, bagaimana dengan keponakan-keponakannya, itu jadi tahu cintanya ya. Di antara pujian Rasulullah itu seperti wanita-wanita Quraisy itu sangat mencintai suaminya dan anaknya dan anak-anaknya. Kemudian fa inni mukatsirum bikumul umam, karena sesungguhnya aku itu akan berbangga-bangga nanti pada hari kiamat ya, bikumul dengan kalian. Artinya apa? Ansor itu udah banyak di Madinah, ketambahan muhajirin kan lebih banyak. Kalau hari ini ada negeri yang ketambahan penduduk dari luar, itu negeri itu akan berusaha sekuat mungkin untuk menghalau itu. Contoh, ketika Suriah itu ada perang ya, penguasanya dolim, orang Suriah sampai nggak bisa hidup di negerinya, yang mengungsi. Kemana mengungsinya? Di negeri yang mereka bisa mengungsi. Ada yang pergi ke Eropa ya, ada yang ke Asia, bahkan ada yang pergi ke kita di Indonesia itu bahkan ada yang nggak mau menerima sehingga mereka harus mati di lautan. Di antara negeri yang menerima itu adalah Turki. Dia biarkan masuk ribuan bahkan jutaan orang-orang Suriah. Kenapa? Karena penduduk banyak itu bukan masalah sebenarnya, malah apa? Malah peluang besar. Kenapa? Kekuatan itu. Seandainya ada perang misalkan ya, naudzubillah dzalik ya, itu maka jumlah orang itu bisa dipersenjatai, ya kan? Kalau nggak ada perang, maka jumlah banyak orang itu bisa apa? Bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk membangun negeri. Saudi sedikit penduduknya, tapi dia harus ngambil biar negerinya itu jalan makmur. Dia harus ngambil orang-orang luar untuk membangun negerinya. Dia mendatangkan orang dari Indonesia, dari India, bahkan dia datangkan orang dari mana? Cina, yang bahkan sebenarnya nggak boleh masuk Mekah. Nggak boleh masuk Mekah, orang Cina ya, yang bukan nggak punya agama nggak boleh masuk Mekah, karena Mekah Madinah itu tanah suci. Tapi ternyata mereka hadirkan, kenapa? Ya ada skill-skill yang nggak mampu dikerjakan oleh orang Arab sendiri atau orang lain, maka dikerjakan itu. Maka masya Allah ada saudara kita yang kemarin meninggal dunia, Coach Stephen itu ya, dia umroh di Mekah di Masjidil Haram itu lihat, loh kok ada orang Cina? Dia kan Cina, dia orang Cina. Kok lihat orang Cina? Dia penasaran, ini agamanya apa ya? Datangi, diajak ngomong. Ternyata nggak punya agama. Orang Cina itu nggak masa bodoh. Hari Minggu dia ke gereja, malamnya dia mabuk, masa bodoh. Nanti pas hari raya Cina dia ikut pesta juga masa bodoh, nggak peduli mereka. Ya, karena kehidupannya itu nggak ada nilai-nilai spiritual sama sekali. Yang penting kerja. Kemudian dia dekati, kemudian dia beli makanan buahnya, masuk ke campnya. Kalau dia punya asrama gitu, masuk asrama. Ternyata mereka ada 317 orang yang bukan muslim, yang harusnya nggak boleh hidup di Masjidil Haram. Masuknya nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Kenapa? Allah haramkan, Allah yang mengharamkan nggak boleh masuk orang selain Islam. Akhirnya dia dakwah, 317 orang masuk Islam semua. Itu jenengan bisa tahu berapa pahalanya itu mengislamkan orang di Mekah, bayangkan ya. Ini cerita ya, ini bukti kita cinta kepada kaum muslimin ya, orang yang beriman yang sudah meninggal dan meninggal dalam keadaan baik, soleh, beriman. Dipanggil sama Sudes, ceritanya Sudes bukan ngambil sendiri, yang manggil tentara bawa senjata.
takut ini. Kalau di Saudi orang didatangi tentara bawa senjata itu bos, ini penjara pasti. Dia juga takut. Kenapa ini? Dibawa di mobil, muter-muter sampai akhirnya ditemukan di sebuah ruangan, ternyata ada Sudes di situ. Ditanya bahasa Inggris, apa bahasa Inggrisnya itu? Dari mana kamu ya? Apa itu bahasa Inggrisnya? Kayak gitu ya. Dari mana kamu? Sudes mengatakan, ayo speak English, ayo kalam Arabi. Kamu kalam Arabi? Enggak. Dia bilang enggak bisa. Speak English? Yes. Terus Sudes bilang, I am from Cambridge. Ini berarti saya sudah itu pernah kuliah di Cambridge ya. Pernah kuliah di sana. Akhirnya ngomong bahasa Inggris. Kamu tahu saya panggil ke sini, kata beliau. Enggak tahu. Kamu bagaimana cara kamu mengislamkan itu? Apa yang kamu lakukan pada orang-orang Cina yang itu? Iya, saya convert agama mereka dari yang tidak beragama itu ke Islam. Terus saya sudah cerita, saya ini lahir di Mekah, besar di Mekah, jadi imam di Mekah. Kamu tahu saya? Ya, saya tahu kamu amirnya. Oh iya, Pak Stefan tuh. Kayak amir Masjidil Haram itu beliau, saya sudah. Saya tanya kepada engkau, bagaimana cara engkau mengislamkan orang itu? Dia bilang mudah. Kenapa mudah? Karena mereka bukan dari Islam. Karena mengislamkan orang itu, mengislamkan orang kafir itu lebih mudah daripada ngajari orang Islam. Tahu nggak? Ngajari orang Islam itu lebih susah daripada apa? Ngajari orang yang bukan Islam. Kenapa? Karena kadang orang yang udah Islam itu males. Suruh ngaji nggak ke ngaji, ya? Ngajak ya segitu-gitu aja ngajinya. Ya, orang itu aja, orang tua-tua saja. Mana pemudanya? Tapi kalau ngajarin orang yang bukan Islam itu enak. Kenapa? Logikanya main. Apalagi mungkin dia Yahudi atau Kristen, kau gampang. Ini kata beliau ya. Kenapa? Kalau Nasrani, Tuhanmu berapa? 3. Hanya ngomong logika gampang. Kalau Tuhan 3, seandainya ada pemimpin 3 di rumahmu, ada rumah misalnya ya, ada bapak atau suaminya 3 misalnya, itu bagaimana kira-kira? Ya berantem kan? Lah Tuhan itu kan penguasanya bumi, langit, alam semesta. Kalau ada 3 Tuhan pasti berantem. Apa? Merebutkan kekuasaan kan? Nah, itu kan logika gitu. Dan seterusnya akhirnya semua masuk Islam. 317 orang masuk Islam di tangan beliau, Masya Allah ya. Nah, apa yang mau saya ceritakan, bahwa masjid itu fungsinya luar biasa. Tidak hanya kita ini sekarang, hari ini masjid itu cuma tempat sholat saja. Ini alhamdulillah ada tempat sholat ya, ada tempat ngaji. Itu masjid itu banyak fungsinya ya, banyak fungsinya. Nah, di antara fungsinya masjid itu adalah apa? Yang namanya sufah itu, ya, sufah. Ada serambi-serambi. Maka bentuk itu ditiru oleh seluruh masjid di muka bumi ini, ya. Ya tentu nggak semua kalau sekarang ya. Kalau dulu begitu. Karena Rasulullah SAW itu ketika Islam sudah di Madinah, itu Rasulullah mengutus ke semua negeri, mengutus ke Yaman, mengutus bahkan ke Romawi, ditulis surat dakwah. Ya. Ada yang menolak, ada yang menerima. Yang menerima alhamdulillah. Yang jadi pemimpin tetap jadi pemimpin, ya, lebih baik lagi. Kemudian tentu membangun masjid sebagai pusat, tidak hanya pusat penyebaran Islam, enggak, tapi pusat semuanya. Rasulullah tidak butuh istana untuk memimpin kaum muslimin. Padahal Persia perlu istana untuk memimpin negerinya, Romawi juga perlu istana untuk memimpin negerinya. Sampai Umar bin Khattab itu kaum muslimin tidak punya istana. Padahal Umar bin Khattab sudah masuk ke mana? Ke Syam. Sudah masuk ke Mesir, ke Afrika, Asia, Afrika, ya, Jazirah Arab, ke Mesir. Itu beliau belum punya istana. Istananya siapa? Istananya masjid itu, Madinah itu. Madinah itu, masjid Madinah itu istananya. Baru pas Ali, tetap ya, Ali juga nggak punya istana, Utsman juga nggak punya istana, Ali nggak punya istana. Kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib juga nggak punya istana.
Baru ketika beliau meletakkan kekuasaan, khalifahnya diganti kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, baru Muawiyah pindah ke Syam. Itu pun yang dibuat pertama juga masjid. Masjid. Baru ada istananya. Baru intinya apa? Ya masjid itu. Walaupun nanti ada insiden ya. Umar bin Khattab meninggalnya di masjid kan? Ya kan? Kenapa ada orang munafik atau orang Yahudi atau Majusi yang pura-pura masuk Islam ikut sholat subuh di belakangnya Umar bin Khattab, di belakangnya Umar bin Khattab ikut sholat subuh ya. Maka kalau di masjid ya memang di masjid nggak boleh bawa senjata. Kalau bawa senjata itu harus disarungkan ke apa? Ke sarungnya. Hari ini beberapa jazirah Arab itu masih ada adat begitu ya. Di Yaman itu laki-lakinya semua, yang laki-laki itu semua pasti bawa pisau, bawa pedang. Kalau yang ada canggih sedikit bawa senjata. Tapi kalau ke masjid itu disarungkan seperti tentara, itu mereka nggak mungkin meletak senjatanya. Maka dia pakai tapi ditutup, dikunci. Kalau apa pisau ya dimasukkan sarungnya, pedang dimasukkan sarungnya. Karena di masjid nggak boleh dihunus. Akhirnya kecolongan kata jabat Umar bin Khattab, beliau terbunuh ya, terbunuh dengan apa namanya pisau yang dibawa oleh Lulu' al-Majusi laknatullah alaih ya. Diracun sama beliau, diracun. Beliau bertanya, siapa yang bunuhku? Lulu' Majusi. Alhamdulillah. Umar bin Khattab itu enggak bilang innalillah ketika dibunuh. Dia bilang alhamdulillah. Kenapa? Yang bunuh aku bukan orang Islam, yang bunuh aku orang Majusi. Berarti dia mati syahid kan? Mati syahid. Ya. Nah, maka fungsi apa? Fungsi Rasulullah SAW perlu membangun masjid, kemudian membangun sufah. Nah, sufah itu adalah apa? Serambi kita ini serambi ya, ada di samping kanan kiri serambi. Kurang lebihnya serambi sufah itu di belakang sana. Tadinya dulu Masjid Nabawi itu ngadepnya mana? Ke Baitul Maqdis kan awalnya. Di sana ngadepnya ya, di sana ke utara, sisi utara. Kemudian setelah 16 bulan ya, itu muter. Allah SWT menjawab apa doanya Rasulullah SAW bahwa beliau itu nggak nyaman menyembah seperti sesembahnya Nasrani dan seperti sesembahnya Yahudi. Nggak nyaman. Kenapa? Beliau pengen sholat ngadep kiblat, kiblatnya Nabi Ibrahim. Ya kan? Kiblatnya Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah kabulkan ya. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah ya. Ke sana akhirnya sufa itu menjadi bagian belakang masjid yang ada atapnya. Nah, tengah itu ada yang nggak ada atapnya. Nah, di depan itu ada nggak ada dindingnya ya, nggak ada dindingnya. Kemudian nggak ada tutupnya. Yes, seperti mungkin anak-anak pondok sekarang yang ya tidur di masjid begitu. Sana tempat tidur di masjid ya. Siapa yang di situ? Yang pertama ini menurut penuturan Abu Hurairah ya, tamu-tamu Islam, bahwa setelah Badar atau sebelum Badar, ketika kaum muhajirin datang, itu Madinah itu masih kuat menampung tamu-tamu Islam. Makanya di awal kita jelaskan bahwa tamu-tamu sebagian sahabat-sahabat muhajirin itu ada yang tinggal di rumah-rumahnya para sahabat, yang Rasulullah persaudarakan dengan mereka ya. Ada yang menampung 1-2 orang, ada yang menampung 1 keluarga, ada yang menampung banyak orang seperti Sa'ad bin Ubadah menampung 80 orang muhajirin ya. Tapi ada yang nggak tertampung juga. Sebelum ada masjid, Rasulullah SAW itu apa, ada yang 1 rumah untuk menampung orang-orang yang belum menikah. Itu jadikan 1 rumah, nggak mungkin kan? Mereka harus ini mengganggu nanti. Ada 1 rumah khusus untuk orang-orang yang belum nikah. Seperti adik-adiknya di pondok ini, di masjid ini ditampung khusus gitu ya. Setelah perang Badar itu semakin banyak yang datang. Bukan dari orang Mekah, bahkan orang-orang yang ada di sekitar Madinah, di pelosok-pelosok datang. Kenapa? Mereka ini dengan sukarela datang.
Atau mereka membaca bahwa ini kalau kita nggak segera masuk Islam, maka lambat laun mereka orang Islam akan datang sendiri ke negeri mereka. Bahaya. Maka ketika ada gelombang Futuh Mekah ya, Rasulullah datang ke Mekah waktu umroh ya, Futuh Mekah itu banyak masuk Islam kan? Ya, kenapa? Secara naluri ya, negeri yang kuat itu ditakuti sama negeri yang lemah. Madinah ini sudah mulai sangat kuat. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang masuk Islam. Ya, sudah banyak masuk Islam. Itu bahkan sebelum Badar. Setelah ada perang Badar dan perang seterusnya itu semakin banyak negeri yang masuk Islam. Akhirnya apa? Mau nggak mau mereka harus belajar Islam kan? Ya Rasulullah sudah juga ngutus apa? Ngutus qari, ya mukri atau qari. Ngutus orang-orang yang punya keahlian baca Quran, ya. Kalau dulu orang ahli Quran itu bukan hanya ahli Quran, tapi dia juga tahu maknanya, ya, kemudian tahu hukum-hukum yang terkandung dalam Quran itu. Tidak hanya hafal Quran saja. Itu yang dikirim sama Nabi. Dikirim kemana-mana dikirim. Ada yang datang, ya kemana mereka ini? Ditampung. Maka masjid adalah tempat untuk menampung orang-orang itu. Ya, ditampung di situ. Ya. Orang berdesaan, mereka yang datang tanpa tempat tinggal, ditampung. Bahkan orang yang tidak memiliki keluarga pun ditampung, ya, ditampung. Ini tempat nyaman, tempat nyaman. Maka di sana ada penghuni-penghuni yang luar biasa ya. Di antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini baru masuk Masjid Nabawi itu ketika sudah selesai perang Khaybar. Perang Khaybar. Jadi sudah perang Khaybar itu 5 atau 6 ya. Setelah hijrah itu berarti kan lama sebenarnya. Artinya sahabat-sahabat istimewa yang lain kan sudah ada, yang menghuni di Sufah juga sudah banyak ya. Tetapi Abu Hurairah punya keistimewaan, dia sebenarnya orang Madinah ya. Dia orang Madinah, dia tinggal di Madinah, dia punya rumah di Madinah. Tapi karena keinginan dia untuk belajar ilmu kepada Rasulullah SAW, belajar Islam dan kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW, maka beliau tinggalkan rumahnya. Beliau tinggal di mana? Di Sufah itu. Kalau di rumahnya kan enak, nggak dingin ya ketika musim dingin, ya, nggak panas ketika musim panas. Kalau di masjid ya panas, ya dingin. Namanya di masjid ya tidurnya ya begitu. Dulu malah tikar-tikar biasa dari kurma. Kalau malam ya kedinginan. Kalau pas nggak ada makanan juga kelaparan. Abu Hurairah ini luar biasa, nempel terus kepada Rasulullah. Dan Rasulullah itu hampir-hampir tidak pernah tidak sholat di rumahnya kecuali beliau safar, ya, entah berperang, entah mengunjungi siapa, itu Rasulullah baru nggak sholat di masjid. Karena tiap hari begitu. Nah para sahabat itu ada yang mungkin pas kajian Rasulullah nggak datang, baik dari Ansar ataupun dari Muhajirin. Maka lihatlah perkataan Abu Hurairah ketika sahabat ini kok istilahnya kusak-kusuk. Kenapa ya Abu Hurairah ini orang baru masuk Islam tetapi hafalannya lebih banyak daripada kami, hafalan Qur'annya atau pembelaan hadisnya. Padahal Abu Hurairah pernah mengatakan begini, aku ya Rasulullah bagaimana ya, saya kok sering lupa ketika jenengan ngendikan ya sabda itu aku lupa. Akhirnya Abu Hurairah didoakan sama Rasulullah setelah dipegang dadanya Rasulullah. Makanya juga termasuk cara untuk mendoakan anak-anak kita, atau secara guru mendoakan muridnya dipegang dadanya. Allahumma faqihni fid din, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah faqihkan dia dalam agama. Dipegang itu. Abu Hurairah ketika dipegang dadanya itu dingin rasanya. Kemudian setelah itu kata beliau, aku tidak pernah lupa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Didoakan sama Rasulullah SAW. Ya. Sehingga apapun yang beliau katakan, beliau masih ingat, pasti ingat. Maka beliau termasuk sahabat yang paling banyak hafalannya selain Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Terus begitu.
Apa dia katakan? Kalian para sahabat Ansor atau Muhajirin mungkin mengatakan bahwa Abu Hurairah kenapa baru banyak? Iya. Kenapa? Aku punya saudari, aku punya saudara perempuan di kalangan orang Muhajirin, ya. Tapi mereka disibukkan dengan apa? Urusan pasar atau urusan apa kalau Ansor ya? Beliau punya saudara di Muhajirin dan Ansor. Aku punya saudara apa? Muhajirin. Tetapi apa? Mereka disibukkan urusan pasar, urusan perdagangan. Karena orang Mekah itu kan pintar dagang. Abdurrahman bin Auf itu ketika masuk Mekah, masuk Madinah, yang dituju pertama kali siapa? Apa? Pasar. Karena dia minta sama saudaranya, saudara yang dipersaudarakan ya, bukan saudara kandung. Dullani ala suq. Tunjukkan aku mana pasar. Ini resepnya pedagang dari dulu ya, zamannya sahabat. Kalau mau dagang yang cepat berhasilnya, ya ke pasar masuknya. Kenapa? Disitulah tempat uang. Tetapi cara dagangnya Abu Hurairah Abdurrahman bin Auf beda dengan cara dagangnya orang Yahudi. Karena nanti Rasulullah akhirnya membuat pasar sendiri yang bukan seperti pasar Yahudi. Ya. Akhirnya pulang hari itu juga langsung dapat untung. Bahkan langsung langsung membeli cincin, kemudian beliau melamar seorang wanita Ansor. Akhirnya semua kaget. Kamu sekarang kok ceria, Abdurrahman? Iya, aku telah menikahi seorang wanita dari Ansor. Dagang lagi, dari mulai dagang yang biasa-biasa saja, itu dagang keju, dagang tepung itu. Akhirnya beliau menjadi pedagang besar. Yang kalau kulaan itu sampai ratusan, bahkan ribuan onta. Abdurrahman bin Auf. Maka beliau katakan, saudara-saudariku itu sibuk ke pasar, sibuk dagang. Sedangkan aku nggak sibuk, aku tinggal di masjid. Maka ketika yang lain sibuk, aku datang ke sini. Ketika yang lain sibuk nggak tahu hadisnya, aku tahu hadisnya. Aku tahu hadisnya. Dan ini masalah ya. Contoh ya, misalnya ketika Umar bin Khattab, ya, itu beliau sudah jadi khalifah. Nanti setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab itu dia datangnya tamu dari sahabat. Diketok pintunya. Assalamualaikum. Nggak jawab. Kemudian yang ketok ini berhenti. Diketok lagi. Assalamualaikum. Nggak jawab. Berhenti. Sampai diketok ketiga kalinya. Setelah nggak ada, Umar bin Khattab baru dengar salam yang ketiga itu. Begitu dia keluar, yang ini sahabat ini sudah keluar jauh, lari, sudah pergi jauh. Dimarahi, sini kamu. Kenapa kamu tinggalkan? Iya, karena aku sudah salam 3 kali, kemudian engkau enggak keluar. Loh, memang kenapa? Ya karena aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa kalau seorang tamu mengetok 3 kali enggak keluar orangnya, maka pulanglah. Maka aku pulang. Itu Umar bin Khattab marah. Sebelum beliau tahu hadis itu dari orang ini, maka beliau marah. Itu menandakan bahwa Bapak sampai sekelas Umar pun itu nggak tahu hadis itu. Kenapa? Umar bin Khattab sibuk sekali. Apalagi seorang khalifah, ya. Seorang Umar bin Khattab itu dulu pedagang, bahkan dia seorang wufud atau duta, dia terbiasa kemana-mana. Bani Adi itu terkenal sebagai orang-orang yang utusan-utusan ya, karena bahasanya bagus, maka dia diutus kemana-mana ya. Itu Umar bin Khattab. Maka Abu Hurairah karena selalu di masjid, maka ilmunya paling banyak ya, sementara orang-orang Ansor juga sibuk dengan dengan hewan peliharaannya, dengan pertaniannya, dengan hartanya. Kalau aku nggak sibuk, aku punya rumah yang nempatnya ibuku. Aku di sini nggak sibuk, nggak mikir dagang, nggak mikir apa. Nah, gitu. Itu Abu Hurairah. Maka ilmunya banyak Abu Hurairah. Kalau gitu malas-malasan, enggak. Abu Hurairah bukan orang malas. Dan semua orang yang hidup di sufi, semua orang yang tinggal di Ahlus Sufah itu juga bukan orang malas.
mereka datang itu bukan karena pengen nganggur. Ya, ingat ya. Mereka datang bukan ingin nganggur. Mereka datang untuk mencari ilmu. Bahkan kata Syekh Yamaksari mengatakan, ahlu sufa itu kalau siang mereka itu memecahi biji-biji. Untuk apa? Untuk maisha mereka. Apa? Kenapa mereka digaji? Karena biji-biji itu untuk memberi makan hewan-hewan peliharaan orang-orang Ansor. Jadi luar biasa ya. Kalau zaman kiai-kiai dulu ya, mungkin ada zaman dulu saya punya kakek itu beberapa orang ya di sekitar itu santri yang datang itu mereka ikut nyawah. Tahu nyawah? Ikut nanam sawahnya mbah saya itu. Nanti makan di situ. Kalau waktunya nyawah ya nyawah, waktunya panen ikut panen. Nah mereka ini istilahnya bukan kerja, tapi karena fokusnya adalah belajar, maka dicari kerja yang paling gampang, pekerjaannya. Jadi begitu ya latihannya. Karena nanti mau nggak mau nanti akan hidup ada saat mencari maisha secara total karena udah punya keluarga. Ya, dulu begitu mereka tuh motong-motongi biji-biji, numbuk biji-biji untuk diberikan pada hewan ternak orang-orang Ansor. Ya. Abu Hurairah pun demikian. Pernah satu saat Abu Hurairah ini saking laparnya dia nggak mau minta sama orang. Itu sampai dia malah pingsan. Bukan pingsan ya, pingsan beneran kemudian ngelepar di lantai di pasir itu. Sampai orang-orang Muhajir Ansor mengatakan Abu Hurairah telah gila. Bahkan ada sebagian kaki sahabat itu yang ditaruh di kepalanya Abu Hurairah gitu, ngetes itu orang ini ngapain gitu. Ternyata saking laparnya Abu Hurairah itu, tapi dia nggak mau minta. Dulu ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah kemudian minta, wahai Rasul berikan aku yang di catatan hadis ada dua orang ya. Yang pertama itu seorang sahabat dan dia sahabat senior sebenarnya. Minta kepada Nabi beri aku pakaian, kasih. Nabi baru ini dikasih, sampai berapa kali dikasih 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, seandainya aku masih punya harta, aku akan berikan kepada engkau. Kenapa? Nabi itu tidak pernah menahan harta, itu tidak pernah. Tapi sesungguhnya orang yang inna dunya khulwun hadirun, kata Rasulullah, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Maka siapa yang mendapatkannya dengan tidak meminta, ya, atau dia berusaha sendiri tidak meminta sama orang, maka dia menjadi orang yang punya izzah gitu ya. Ya, bahkan Rasulullah nggak boleh, jangan kau meminta-minta karena kau akan dibangkitkan dalam keadaan mukamu tanpa tulang dan tanpa daging dan tulang dan kulit, tinggal tulang tok putih. Setelah itu sahabat itu selama-lamanya nggak pernah meminta sama Rasulullah, sama siapapun. Bahkan ketika Abu Bakar, Umar itu menetapkan beliau sebagai orang yang wajib dikasih bagian ghanimah atau bagian zakat, dia nggak pernah minta dan nggak pernah mengambil dari zakat itu. Sampai pas Umar bin Khattab datang kepada beliau, ini bagianmu. Enggak, aku nggak akan minta kepadamu. Ada lagi satu orang lagi, pemuda datang kepada Rasulullah, aku minta ini, minta itu. Aku mintanya, kamu punya apa? Ya, aku nggak punya apa-apa. Kamu punya apa di rumah? Aku punya sarung ya Rasul. Datangkan sarungmu ke sini. Sarung itu dijual sama Rasulullah. Siapa dari kalian yang mau membeli sarung ini? Sarung, bayangkan sarung bekas loh. Karena Rasulullah mau mengajari orang ini, mengajari anak ini. Akhirnya laku 4 dirham. 4 dirham itu berapa? Kalau sekarang 60.000 kali 4, berarti 280.000. Ini separuh berikan kepada keluargamu, separuh belikan kapak, dan jangan kesini, aku nggak mau kembali ke sini setelah 2 pekan.
14 hari kira-kira ya. 14 hari. Pergi ke hutan nyari kayu bakar. Rasulullah nggak mau ketemu orang ini. Berarti apa? Suruh jauh. Kenapa? Akhirnya dia tebangi kayu ya. Diharap pada hutan nggak ada. Ada tanaman liar kalau di Madinah kan banyak ya. Tanah-tanah yang kosong yang ditumbuhi tanaman banyak. Ini tebang sama dia dijual ke pasar. Pulang-pulang dapat beberapa dirham uang. Guyang-guyu dia. Kemudian Rasulullah mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Sesungguhnya tangannya di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Jadi dikasih kapak setelah bekerja. Kenapa mulia? Nah, itu Rasulullah mendidik mereka. Dan orang ahli sufa sama. Abu Hurairah ketika dia itu nggak mau minta sama dia, menang kok, sabar, kuat, menahan lapar, kuat. Sampai akhirnya Rasul tahu, oh ini lapar ini, lapar. Sebentar, break dulu ya, silakan adzan dulu sebelum saya lagi. Silakan adzan dulu. Barakallahu fikum. Bismillah, kita lanjutkan. Jadi rupanya Abu Hurairah itu karena saking nggak maunya minta itu sampai dia gitu jatuh di pasir Madinah itu, Masjid Nabawi. Abu Bakar diam saja, Umar bin Khattab diam saja, nggak peka. Rasul tahu, wah ini kayaknya lapar. Akhirnya diajak Abu Hurairah ke rumah beliau. Kemudian Rasul mengeluarkan susu satu ember begitu ya, satu wadah susu. Tapi Rasulullah tidak langsung mengatakan Abu Hurairah minumlah, enggak. Wahai Abu Hurairah, panggillah teman-temanmu. Nah, Abu Hurairah ngomong, waduh, susu cuma segini. Kemudian apa? Kalau dibagi sama 80 orang, sofa itu ada 70 sampai 80 atau kurang lebih ya. Kadang banyak, kadang sedikit. Tapi normalnya 70 orang. Kalau dipanggil semuanya pasti aku dapat sedikit. Tapi karena baktinya kepada Rasulullah, cintanya, taatnya, dan ngarep berkat Rasulullah, akhirnya dipanggil teman-temannya, dipanggil semua. Situ akhirnya banyak orang datang. Termasuk siapa? Termasuk Ibnu Abbas. Kecil itu, banyak datang. Suruh minum semua. Ibnu Abbas di sebelah kanannya ada orang tua, sebelah kirinya Rasul. Izin beliau. Nah, ini cara membagi roti, membagi makanan, membagi minuman itu julukan yang kanan. Rasulullah ketika di samping kanannya ada anak kecil, di samping kiri ada orang tua, harusnya kan memang ke kanan kan? Tapi karena beliau itu orang yang sangat lembut, sangat sopan, sangat baik akhlaknya, beliau minta izin. Boleh ke aku membagikan minuman ini untuk apa? Orang tua ini. Ibnu Abbas pointer, kalau jadi jenengan ya Rasul, aku tidak akan membiarkan orang lain duluan, aku duluan. Jadi isar, mendulukan orang itu tidak boleh untuk urusan ilmu, amal, ibadah, nggak boleh. Ada soft kosong satu di depan, kita nggak boleh monggo maju, nggak boleh, kita yang maju duluan. Nggak ada kasihan-kasihan, silakan. Tapi kalau urusan apa? Urusan makanan, urusan minuman, urusan fasilitas, monggo jangan duluan. Nah, itu namanya isar. Kalau ibadah nggak boleh isar, silakan duluan depan. Enggak, kita duluan. Ibnu Abbas juga sama. Nggak mau saya kalau masalah minuman yang dari Rasulullah berkah ini, aku duluan. Orang tua nggak peduli, orang tua, aku duluan. Dibagi itu semua minum sampai kenyang. Siapa yang terakhir? Abu Hurairah sama Rasulullah. Itu di bejana yang sama, di wadah yang sama. Kata Abu Hurairah, kemudian kami pun apa? Meminum itu sampai kami kenyang. Ini juga sunnahnya minum susu itu kayak minum Zam-Zam. Diminum sampai kenyang. Sebenarnya kan gak boleh kan minum sampai kenyang, kan gak boleh. Tetapi minum susu sampai kenyang. Abu Hurairah sampai kenyang, Rasulullah juga sampai kenyang, dan susu itu masih tersisa. Keberkahannya Rasulullah SAW. Berarti 70 sekian orang itu pulang lagi ke masjid ya dengan keadaan kenyang, bisa tidur. Abu Hurairah juga senang tidur. Apa? Karena udah minum susu tidur. Itu
sampai begitu. Ya, sampai begitu. Kemudian itu kan kisah banyak sekali Abu Hurairah itu ya. Akhirnya Abu Hurairah itu apa? Menjadi gubernur di Bahrain, amir di Bahrain. Bayangkan, tidurnya di masjid jadi gubernur. Ya, kalau ikhlas untuk ilmunya bisa begitu. Ini juga bisa jadi gubernur. Jadi presiden juga bisa. Ya, maka ikhlas ya, sungguh-sungguh ikhlas. Ka'ab bin Malik ini orang Ansor. Ini pernah gara-gara beliau Allah turunkan ayat. Kenapa? Beliau itu pernah berleha-leha menunda-nunda berangkat ketika ada ekspedisi penaklukan Tabuk, menaklukan Romawi ke Tabuk. 3 orang termasuk Ka'ab bin Malik. Ya. Handolah, siapa Handolah? Handolah ini ada seorang yang disebut sebagai Ghasilul Malaikah. Dia ini menikah malam pertama. Lalu saya kan berkumpul dengan istrinya. Mau berkumpul ada panggilan jihad. Ya. Tidak sempat mandi. Uhud ya. Uhud kan datang musuhnya kan ke Uhud ya. Akhirnya apa? Enggak sempat mandi, berangkat Handolah ini. Ya, berangkat akhirnya syahid di Uhud. Para sahabat Rasulullah, mana Handolah? Handolah syahid Rasul. Itu tahu nggak? Tubuh dia itu basah. Basah. Yang lain kan nggak basah, padang pasir ya. Satu-satunya orang yang basah tubuhnya, basah kuyup bukan netes airnya, Handolah. Rasul mengatakan dia adalah di Ghasilul Malaikah. Dia dimandikan oleh malaikat. Nggak sempat mandi wajib. Makanya mandi wajib. Rasulullah, malaikat memandikan dia. Harisa juga sama. Kalau Harisa ini dia syahid di perang Badar. Harisa bin Nu'man, orang hebat ini. Ini produk dari Dari Suffah. Persis dulu seperti Hasyim Asy'ari rahimahullah taala. Siapa yang ngeluruk ke Surabaya ketika 10 November? Santri-santrinya. Jadi nggak boleh melempem, santri itu harus kuat, akalnya kuat, fisiknya kuat. Maka anak-anak ini harus juga punya dilatih sama bela diri, ya. Harus dilatih bela diri dulu. Di dekat Masjid Nabi itu ada tanah lapang tempat pacuan kuda. Pacuan kuda. Ya. Bukan untuk apa? Bukan untuk perang, bukan untuk nyakiti orang, enggak. Jaga fisiknya. Ya, menjaga fisiknya karena semua harus dijaga, ya. Fisik harus sehat, harus kuat, akal kuat, hati juga kuat, ya. Gitu kan sekali lagi ya. Nah, maka apa? Tugas mereka ini banyak sebenarnya. Karena di dalam masjid dia etikaf terus. Etikafnya tidak 10 hari tapi bendino etikaf. Ibadah ya Masya Allah. Bahkan ada sebagian sahabat yang sampai menalikan dirinya ke tiang Masjid Nabawi. Ditali tubuhnya. Ditali, bayangkan. Ya, maka kalau anak-anak pondok turu ya suruh pulang saja, ya, jangan tidur terus, ya, harus kuat ibadahnya di masjid, ya, bangun lebih cepat, ya. Talabul ilm, ya, itu pasti ya ngaji harus banyak, ya. Ketika ada orang datang, kiai datang, ambil ilmunya sebanyak-banyaknya, ya, termasuk Abu Hurairah, Hudzaifah bin Yaman ini luar biasa, karena Hudzaifah ini memegang nama-nama orang-orang munafik, ya. Dan beliau ini spesialis menghafalkan hadis-hadis yang berhubungan dengan apa? Dengan fitnah. Tanya tentang Dajjal, tanya tentang hari akhir. Bagaimana nanti hari akhir? Tanya begitu. Kenapa? Tanya tentang dosa-dosa besar. Kenapa? Khawatir aku terjerumus di situ. Maka beliau tanya. Maka sebenarnya santri juga harus sering nanya sama orang. Kalau nggak bisa nanya, ya. Kemudian berjihad, ya. Jadi tidak, itu aja enggak, mereka juga berjuang, ya, berjuang. Itu diantara amal-amal besar mereka. Dan mereka itu bukan pengangguran, ya, bukan pengangguran. Mereka ini adalah orang-orang yang produktif, ya, waktunya, tenaganya, pikirannya. Dan di Sufa enggak selama-lamanya, dia pulang. Nah, maka jumlah itu, ya, jumlah Ashabus Sufa itu kadang sedikit, kadang banyak. Nah, lalu bagaimana menghidupi mereka?
Yang pertama Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kan ya orang datang itu pasti mampir ke Nabi, nyerahkan sedekah. Tapi Nabi kalau dapat sedekah itu selalu menolak. Kenapa? Ahlul Bait, Nabi Ahlul Bait ya, dan keturunan beliau orang Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib itu tidak boleh menerima sedekah, haram. Zakat, sedekah nggak boleh, haram. Terus kalau datang sedekah kepada beliau gimana? Beliau ambil sedekah itu kemudian beliau berikan kepada Ahlus Suffah. Ya. Kalau datang orang beri hadiah, boleh, Nabi boleh menerima hadiah. Tapi hadiahnya Nabi itu nggak dimakan sendiri. Ini orang saleh itu begitu, orang beriman begitu. Kalau jangan dikasih apa-apa yang bisa dimanfaatkan, jangan dimakan sendiri, dibagi. Nabi hadiah makanan, dibawa ke masjid, makan bareng-bareng. Ya. Atau kata Nabi apa? Kalau nggak ada apa-apa, beliau ngajak beberapa orang ke rumahnya. Atau apa? Atau ngajak para sahabat untuk menjamu mereka sebagian. Maka Nabi pernah mengatakan, makanan 2 orang cukup 3 orang, makanan 4 orang cukup 5 orang, atau cukup 6 orang. Itu menunjukkan apa? Bahwa mereka itu berbagi, ya, berbagi. Kemudian kadang-kadang apa? Rasulullah itu dan para sahabat menggantungkan kurma. Kalau hari ini ditiru sama orang-orang itu, ada kopi, ada jahe, ada teh. Kalau orang datang bisa minum di situ. Kalau ada yang kasih makanan di situ, ya, sehingga datang makan. Tempat jujukan, orang nggak punya apa-apa, masjid, ya, masjid. Terus yang mungkin yang terakhir, ada sahabat yang luar biasa ya, namanya Sa'ad bin Ubadah. Beliau itu kalau membawa itu nggak hanya 1-2 orang, tapi 80 orang. Dibawa ke rumahnya, diajari pisan. Bahkan Nabi pernah apa? Bahkan mungkin Sa'ad bin Ubadah adalah satunya sahabat yang mengajarkan Quran dengan nulis. Yang lain dengan talaki, dengan mendetikkan. Sa'ad bin Ubadah enggak, mengajarkan dengan tulisan, nulis. Karena Sa'ad bin Ubadah orang besar di Madinah. Ditulis kemudian diajarkan Qurannya. Menarik doanya Sa'ad bin Ubadah. Karena apa? Karena beliau ini nggak mau nyumbang sedikit. Apa doanya? Ya Allah, yang sedikit itu nggak cocok buat aku, maka berilah aku yang banyak. Kenapa? Sedekah banyak, maka doanya yang banyak. Tapi kalau sedekah sedikit, jangan doa yang banyak, bahaya. Ya kan? Makanya doa Sa'ad bin Ubadah, ya Allah, sedikit itu nggak cocok buat aku, beri aku yang banyak. Kenapa? Banyak itu berguna bagi aku. Kenapa? Sedekah banyak. Sa'ad bin Ubadah. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga kita dapat memetik banyak manfaat pelajaran dari kisah Suffah dan ahli Suffah itu. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.